Sagitarius, selamat datang di bacaan. Kali ini kita langsung mulai dari 9 kartu dan ambil hanya jika resonate. Dari Lenormand kita cari tema pertamanya. Oke. Iya, ini adalah proses tumbuh dan kembang. Tumbuh dan kembang. Jadi kalau dilihat di sebelah kiri ya, cincin bunga bunga dan pilihan di bawah itu sebenarnya adalah satu masa di mana perjalanan satu fase itu sudah dilewati. Sekarang jadi udah sampai pada puncaknya. Sudah sampai pada puncaknya. Tapi ini adalah pilihan mau diteruskan untuk tumbuh kembang menjadi lebih tinggi tingkatnya atau berada tetap di posisi tersebut. Karena kedua pilihan itu sebenarnya adalah pilihan pribadi dan tidak ada orang yang bisa memaksakan timing. Timing itu datang di setiap orang berbeda dan ini sepertinya adalah timingnya Sagittarius pada saat ini untuk tumbuh dan berkembang. Apa artinya tumbuh dan berkembang adalah ketika kita bayangkan diri kita masih kelas 2 SD, kemudian naik tingkat menjadi kelas 3, 4, 5. Ada perubahan di situ di mana kita memahami situasi menjadi lebih berbeda dan kadang-kadang karakter kita ada yang kita bawa terus, yang aslinya kita, yang core-nya kita, tetapi ada yang kemudian kita pelajari tambahan sebagai keterampilan baru, termasuk bagaimana kita berteman, ya, bagaimana kita membina hubungan, mengkomunikasikan sesuatu. Dan ini sepertinya nih kalau saya lihat jelas ini adalah waktunya, divine timing, dan ini buat beberapa Sagittarius adalah divine timing untuk mulai berkembang, mencari lingkungan baru, menjadi lebih dewasa seperti tadi. Dan saya mencontohkan ketika masih kecil, jadi contohnya bukan ketika dari manajer media ke manajer tinggi, bukan, tapi lebih ketika kelas 2 ke kelas 3. Kenapa? Karena di sini yang saya rasakan adalah ada hal yang benar-benar baru yang lahir di sini. Yang buat kita itu semua masih hijau gitu. Itu yang saya rasakan buat beberapa Sagittarius. Iya, sebenarnya kalau saya lihat di sini memang Sagittarius sebenarnya butuhnya adalah sendiri, tapi Sagittarius berada di lingkungan yang sangat mengayomi. Kalau yang saya rasakan ini adalah lingkungan yang mengayomi, tetapi memang sudah ada beberapa hal yang tidak lagi cocok. Ini sama seperti kayak tadi, kelas 2 ke kelas 3, ya, itu dimana pertumbuhan begitu cepat, bajunya pun nggak bisa dipakai lebih dari 1 tahun, karena memang pertumbuhannya begitu pesat. Jadi kalau dipaksakan itu akan nggak muat, ya nggak muat aja, nggak bisa dipaksakan, entah bajunya rusak atau ya tidak nyaman kalau dipaksakan. Ya itu yang saya rasakan, dan sepertinya memang dari lingkungan yang begitu mengayomi, tapi ada kebutuhan untuk tumbuh sendiri karena lingkungan yang mengayomi itu tidak sama kecepatan perkembangannya dengan Sagittarius. Nah, Sagittarius sebenarnya punya kemampuan lebih dari itu, tetapi Sagittarius berpikir nggak bisa keluar dari lingkungan tersebut. Karena apa? Karena Sagittarius memang bingung untuk memilih apakah memang pantas Sagittarius. Pantas itu artinya pantas buat dia keluar dari lingkungan yang begitu baik, memberikan sesuatu, entah apapun ya. Mungkin baik itu istilahnya adalah karena baik adalah hal yang sangat subjektif, tapi ini yang saya lihat adalah lingkungan ini sudah punya hubungan yang begitu erat cukup lama. Sagittarius sebenarnya punya visi untuk memilih hal lain, tapi mungkin masih malu untuk menyampaikan. Ya, karena apa? Karena banyak hal, jika itu disampaikan pun Sagittarius itu merasa sendiri.
Ya, dan sebenarnya Sagittarius ingin sendiri adalah keinginan yang datang dari dalam, tapi yang kemudian terjadi adalah Sagittarius merasa diputuskan, dilepaskan. Jadi ini nggak harus negatif ya, tetapi merasa tidak lagi punya koneksi sedalam seperti dahulu. Itu yang saya rasakan. Karena memang sebenarnya yaitu satu fase itu sudah selesai dan itu dirasakan banget. Nah, kalau orang melihat memang Sagittarius itu sepertinya ingin memutus hubungan ini. Hubungan ini tidak lagi ingin terus di sini karena ada yang membuat Sagittarius sudah tidak puas lagi, ya. Tapi kalau saya lihat yang namanya tumbuh dan kembang dan bahwa kita selalu berevolusi, berubah, selalu ingin tumbuh dan berkembang, dan Sagittarius itu adalah archetype yang tidak pernah berhenti berkembang. Kita bayangkan seperti anak panah itu. Anak panah itu nggak pernah diem sebenarnya. Dia akan selalu jalan. Dia akan selalu menemukan caranya untuk melesat. Karena itu hakikatnya Sagittarius. Sehingga kalau saya lihat di sini, konflik yang besar dari Sagittarius datang karena Sagittarius itu punya panggilan untuk melesat, tetapi sangat ragu-ragu apakah itu pilihan yang terbaik. Karena begitu itu dilepaskan panahnya, maka tentu saja ada beberapa tali yang kemudian menjadi terulur panjang atau menjadi putus sama sekali. Itu yang ditakutkan oleh Sagittarius yang saya rasakan. Tapi semua kuncinya adalah Sagittarius sendiri. Karena orang gak akan mengerti apa yang dibayangkan Sagittarius. 1, 2, 3. Oke. Karena yaitu archetype-nya itu, jadi energi Sagittarius itu kan yang punya Sagittarius, mereka nggak punya. Atau kalaupun dia paham karena sudah bersama Sagittarius cukup lama, mereka tidak cukup mendalami apa yang menjadi kebutuhan Sagittarius. Treasure chest, unforeseen windfall of new abundance comes to you now. Jadi kayaknya ini memang kesempatan yang datang tanpa diduga untuk berkreasi, dan ini saatnya berkreasi. Selalu ada jalan. Memang have faith ya. Kalau memang jalan ini dibuka untuk Sagittarius melesat ya. Mungkin saya bicara tentang karir, sepertinya lebih ke bisnis. Jadi ini bukan hubungan yang sifatnya romantis, bukan. Iya, karena memang ada hal yang baru yang orang lain itu nggak punya kesempatan yang sama seperti yang dimiliki Sagittarius. Sagittarius punya kemampuan itu, punya kesempatan untuk melesat. Iya, jadi Sagittarius pada saat ini sebenarnya sudah A sampai Z itu udah dilewati. Udah nggak tahu mesti ke depannya gimana lagi, karena kalau berpikir tidak keluar dari lingkungan ini, ya Ten of Wands itu rasanya jadi beban, sesuatu yang sangat dikuasai tetapi sudah tidak lagi memberi passion. Udah lebih, jadi konflik itu, keinginan untuk pergi, tapi banyak sekali hal itu udah dilewati berkali-kali sampai nggak tahu saya mesti ngapain lagi. Tetapi kita lihat bahwa sebenarnya siapapun di sana, dan saya tadi merasakan bahwa ini bukan hubungan romantik tapi lebih hubungan pekerjaan. Ini sebenarnya mengharapkan Sagittarius itu tumbuh dan berkembang menjadi orang yang paling sukses somehow ya. Tapi memang di sana masih punya keberatan karena mungkin mereka mengambil keuntungan dari Sagittarius punya hubungan ini dengan mereka ya. Jadi mereka levelnya sebenarnya nggak terlalu, ya kalaupun setara tapi ya sudah mentok segitu, nggak bisa lebih lagi. Dan mereka cenderung untuk memastikan Sagittarius betah berada di sini, entah apapun yang ditawarkan, tapi jelas mereka tidak ingin Sagittarius untuk keluar, sementara mereka barangkali masih berjuang di satu tempat.
Dari yang terakhir Sagittarius, pesannya dari spirit, have fun, laugh, play. Life is too important to take it too seriously. It's not serious. All is well. Iya, jadi apapun kekhawatiran Sagittarius itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Barangkali hanya di pikirannya Sagittarius aja. Dan kalaupun mereka shock sebentar tentang apa yang kau pikirkan, tentang kemungkinan kamu harus melesat, itu juga mereka akan paham tentang keunikan dirimu. So, jangan terlalu serius. Oke, Sagittarius, wanita indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.